yang indah ini. Sekali lagi selamat datang di webinar Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2020. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ya, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang masih setia bertahan ya bersama dengan kita di webinar kali ini. Saya Jimmy Selalahi masih bersama dengan Anda semua. Tadi seperti yang saya jelaskan juga bahwa di sesi yang kedua ini kita sudah menghadirkan, wah ini para pemenang-pemenang untuk 3 kategori. Yang pertama dari kategori media cyber, kemudian media radio dan juga televisi. Wah ini nggak kalah seru karena nanti selain dari para pemenang kita juga akan mendengar tanggapan dan penilaian dari atau proses penilaian dari para dewan juri yang juga sudah hadir di sini, para senior-senior saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para peserta webinar Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2020, langsung saja, ini dia pemenang untuk kategori media cyber. Jonathan Pandapotan Purba dan tim dari liputan6.com. Kita kasih aplaus. Kita lihat. Oke, silakan. Kami persilakan kepada Saudara Jonathan Pandapotan Purba untuk memberikan atau menyampaikan ceritanya. Seperti apa kemarin ini prosesnya dari liputan6.com. Silakan. Selamat siang semuanya teman-teman. Pertama-tama melalui artikel ini, pada dasarnya kami ingin menyampaikan rencana pemerintah atau polisi kebijakan pemerintah melakukan vaksinasi yang merupakan salah satu cara untuk meredam penyebaran COVID-19. Kalau teman-teman lihat atau teman-teman baca di kontennya itu sifatnya komprehensif ya atau menyeluruh. Jadi yang kami sajikan bukan hanya sekedar tulisan mendalam, tapi di situ kami lengkapi dengan data grafik, dengan infografis, bahkan juga dengan video yang memang sengaja kami buat untuk support dari konten tersebut. Kalau teman-teman lihat atau teman-teman baca, gaya tulisannya sih lebih ke straight news ya, bukan jadi lebih ke yang kami langsung to the point mengenai intinya, bukan yang penuh warna dalam seperti tulisan feature. Karena memang komitmennya seperti itu, butuh waktu 3 sampai 4 hari untuk mengerjakan konten itu, dari mulai wawancara, pemilihan tema, sampai syuting, sampai dengan publish naik di liputan6.com. Kalau teman-teman lihat di situ juga ada 4 narasumbernya. Karena ini polisi pemerintah, ada 2 dari pemerintah perwakilan dan 2 lagi dari luar, karena kita harus objektif, harus terpercaya. Dari pemerintah itu kita wawancara dengan task force, dengan Satgas, kemudian dengan Kementerian Kesehatan. Dari luar itu kami wawancara dengan epidemiolog dari UI, satu lagi dengan ketua tim riset uji klinis vaksin Sinovac di Pharma, profesor dari Unpad. Artikel ini itu naik di bulan Oktober. Kalau teman-teman ingat, di bulan Oktober itu media belum booming ya soal vaksinasi. Soal vaksin banyak yang nulis, soal case per case COVID banyak yang nulis, tapi soal rencana vaksinasi pemerintah itu belum banyak. Nah ini yang kami gali di mendalam, kami wawancara dengan kapan vaksinnya datang, vaksinnya apa saja, siapa saja yang menerima vaksin. Kalau dulu wacananya masih berbayar, pas Desember kan diubah lagi polisinya, seperti itu. Dalam konten itu juga kami ada cerita yang sedikit perjalanan Indonesia
memerangi pandemi dari mulai kasus pertama di bulan Maret, dari langkah pemerintah memesan obat berjuta-juta, kemudian kebijakan PSBB, kampanye wajib masker, sampai rencana vaksinasi, urutan vaksin. Itu aja. Terakhir mungkin intinya adalah selain ingin menjelaskan vaksinasi, kebijakan vaksinasi itu, kami juga mungkin ingin menumbuhkan ya semangat, menumbuhkan optimisme, membangkitkan semangat masyarakat untuk keluar dari pandemi, bahwa sama-sama kita bisa, pemerintah dengan 3T-nya, dengan vaksinasinya, masyarakat dengan patuhi kebijakan protokolnya, dengan 3M bahkan 5M. Kurang lebih sih seperti itu. Terima kasih Bung Jonathan, kita kasih aplaus untuk Bung Jonathan Pandaputan Purba ya, beserta dengan tim dari liputan6.com. Vaksinasi momentum Indonesia bangkit dari pandemi COVID-19. Tadi sudah dijelaskan, dari judulnya saja ini penuh optimisme ya. Terima kasih, selamat. Sekali lagi, ini tentu saja tidak mudah, tadi Anda sudah menjelaskan bagaimana prosesnya. Dan tentu saja ini mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk para jurnalis-jurnalis yang lain. Ya, wartawan-wartawan kita yang berada di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia. Atau mungkin sudah tambah sekarang ya, Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya masih tetap ya, masih 514 kabupaten kota. Kami juga ingin menyapa kepada seluruh wartawan, para jurnalis yang mungkin mengikuti webinar kali ini. Kami sangat mengapresiasi Anda. Ini bukan pekerjaan yang mudah ketika Anda harus menghasilkan karya jurnalistik. Salah satu yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Jonathan Pandaputan Purba yang memenangkan kategori media cyber untuk anugerah jurnalistik Adi Negoro 2020. Selanjutnya kita akan menuju ke pemenang kategori radio, Muhammad Aulia Rahman, yang saat ini sudah tersambung dari RRI Banjarmasin. Halo, Aulia. Apakah Bung Aulia sudah bisa mendengarkan kita? Bagaimana? Sudah bisa audionya mendengarkan? Wah, ini langsung dari Banjarmasin ini. Halo, selamat siang. Apa kabar Bung Aulia? Ini suaranya bagus sekali. Terdengar? Sudah terdengar dengan baik ya Pak ya? Mantap, suara Anda bermantap ya, semantap karya Anda. Selamat ya Bung Aulia. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar Banjarmasin beserta pasar terapungnya di sana? Banjarmasin sampai sejauh ini memang masih dilanda banjir ya, meskipun kita sudah mulai surut di beberapa wilayah, namun beberapa daratan rendah ini masih terendam banjir. Jadi proses evakuasi dan juga bantuan distribusi ini masih terus berlangsung, Mas Jimmy. Kita doakan yang terbaik ya Bung ya. Mudah-mudahan bencana ini segera berlalu, dan tentu saja teman-teman jurnalis di sana, wartawan-wartawan handal kita di Banjarmasin, termasuk Anda tentu saja tetap semangat untuk memberitakan, melayani hak informasi masyarakat. Silakan Bung Muhammad Aulia Rahman untuk bisa menjelaskan terkait dengan hasil karya Anda. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya hormati para dewan juri ya, dan juga panitia serta ketua PWI Pusat yang juga hadir bersama kita. Dan juga teman-teman saya yang sudah hadir juga walaupun belum pernah ketemu lagi. Ada Mas Rivo, Bang Jonathan juga, tadi sebelumnya ada Mbak Devi, Mas Iput ya, dan juga Mas Toto. Semoga nanti bisa bertemu di Hari Pers Nasional nanti tanggal 9. Dan juga panutan saya ini Pak Ero. Selamat pagi Pak Ero. Semoga sehat selalu. Nah, terkait dengan karya RRI Banjarmasin berjudul Lasaris Larpatus ya, di antara konflik dan kepunahan. Itu nama asingnya, nama mungkin yang lebih dikenal adalah Bekantan ya. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang sekarang, ini khususnya yang ke Kalimantan ini bisa melihat langsung Bekantan. Karena memang kita tahu Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan ini, alih fungsi lahannya luar biasa, pertambangan, sawit dan sebagainya, belum lagi kebakaran hutan, ini memang mengancam habitat mereka, sehingga memang mau tidak mau, hewan yang sebenarnya sangat pemalu ini, untuk muncul ke permukaan ini harus
ke pemukiman warga begitu untuk berebut makanan. Nah, itu sebenarnya jauh dari prinsip hidup mereka ya. Yang kami ketahui dari sahabat-sahabat bekantan yang memang melakukan penelitian. Dan itulah yang menimbulkan konflik dengan warga di sekitar habitat mereka yang justru ini menganggap mereka hama. Nah, inilah yang coba diselamatkan oleh para pecinta bekantan dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, karena mirisnya memang generasi muda sekarang justru hanya tahu bekantan itu hanya sebuah maskot Banjarmasin, maskot Kalimantan Selatan. Bagi Anda yang ke Jakarta mungkin tahunya itu cuma maskot Dufan ya. Nah, itu hanya melihat secara maskot, patung dan sebagainya. Untuk melihat langsung ini sangat susah sekarang. Mereka sangat bersembunyi dari aktivitas-aktivitas yang memang dianggap mereka sangat mengganggu mereka. Inilah yang coba kami angkat, bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dengan mengangkat kelompok bekantan ini untuk tetap bisa hidup begitu ya. Kami coba melakukan investigasi in-depth ke lapangan, ternyata cukup banyak titik-titik konflik. Di situ kami menemukan suara-suara bekantan. Itulah salah satu kesusahan kami adalah bagaimana merekam suara asli bekantan yang langsung. Saya pun baru pertama kali mendengar suara dari bekantan secara langsung begitu di lapangan. Dan yang kedua, kami langsung melanjutkan reporter kami ke Pulau Curiak. Dan di sanalah para bekantan-bekantan yang diselamatkan, yang berhasil diselamatkan dari konflik ini dikumpulkan di sana. Pulau Curiak namanya. Kami mengendarai perahu mesin untuk bisa sampai ke sana. Nah, ternyata menariknya di sana selama ini adalah rasa pesimis ya, ketika manusia bisa berdampingan dengan bekantan dan sebagainya. Di sana ternyata bisa. Pulau yang sebelumnya sama sekali tidak dilirik oleh siapapun, sekarang menjadi habitat baru bekantan, dan ternyata masyarakat di sana juga merasakan dampak dengan adanya bekantan. Karena apa? Karena makanan utama mereka, rambai, pohon rambai itu ternyata adalah juga salah satu makanan dari ikan-ikan. Nah, sehingga sebelumnya ketika para nelayan itu sangat sedikit meraih hasil ikannya, sekarang justru melimpah dengan adanya habitat baru bekantan. Nah, seperti itu mungkin gambarannya bagaimana kita ikut menyelamatkan bekantan, karena kami pikir dengan menyelamatkan bekantan berarti kami juga ikut menyelamatkan lingkungan. Nah, terakhir terkait dengan Adi Negoro ini memang satu hal yang luar biasa bagi kami, karena dengan kondisi seperti sekarang ini, kami ibaratkan Adi Negoro adalah pelipur lara kami di tengah bencana. Saya kira itu, terima kasih, Pak Jimmy. Terima kasih untuk Bung Muhammad Aulia Rahman dari RRI Banjarmasin. Memang benar ya, susah. Suara bekantan, ya. Tapi yang jelas, terima kasih dan selamat sekali lagi untuk karya Nasalis Larvatus di antara konflik dan kepunahan. Ya. Ini luar biasa. Selamat untuk Saudara Muhammad Aulia Rahman dari RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi para broadcaster yang lain ya untuk lebih bersemangat. Selanjutnya, kita akan langsung ke pemenang Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2020 untuk kategori televisi. Nah, ini dia nih. Ya, nah, kalah serunya kalau kita bicara soal TV. Dan pemenangnya adalah Bung Rivo Fahlevi Akbarsyah beserta dengan tim dari Trans7. Apa kabar Bung Rivo? Alhamdulillah baik. Nah, mantap ya. Silakan, barangkali Anda ingin menjelaskan kira-kira bagaimana ceritanya kemarin dari karya yang sudah Anda hasilkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar, kepada seluruh Dewan Juri, jajaran PWI, dan juga kepada seluruh pemenang yang hadir pada hari ini. Saya juga di sini bersama dengan kameramen Eko Hamzah yang sudah hadir sebagai kameramen saya pada saat peliputan. Kemudian saya juga mau menyapa jajaran dan juga pimpinan Trans7 yang sudah hadir, dari produser, eksekutif produser, dan juga teman-teman editor yang sudah membuat liputan ini sangat baik dan penyampaiannya sampai ke masyarakat dengan editan dari mereka. Saya juga mau menyapa Mbak Titi Rosmasari yang sudah selalu membimbing program Indonesiaku Trans7. Saya yakin program Indonesiaku Trans7 ini adalah program yang selalu konsisten sejak tahun 2010 dalam mengkritisi program pemerintah pusat maupun daerah, di mana seringkali di lapangan mengalami benturan-benturan dan akhirnya menghilangkan hak-hak masyarakat untuk bisa mendapatkan akses terhadap ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Di
Itu pula yang kami angkat dalam episode ini dengan judul Bencana Alam di Tengah Pandemi COVID-19 yang kami lakukan di Garut, Jawa Barat. Mungkin bisa dipasangkan videonya. Hujan besar gitu, banjir lagi di samping rumah air. Menuju ke Kampung Cisalada harus terputus akibat adanya longsor ini. Anda bisa lihat di sana ada sawah dan juga permukiman dan ada sekitar 30 rumah di atas. Nanti saya akan mencoba ke sana, tapi saya mau cari jalur alternatif lainnya selain jalur yang ini. Lebih ada dari 20 orang pemirsa yang ada di dalam tenda ini, itu belum termasuk sama anak-anaknya. 9 ya. Tapi kalau emak takut COVID, gimana cara ngejaganya? Sedangkan kondisinya juga nggak mungkin. Gitu. Jarak jauh katanya. Dari corona, sekarang tambah lagi bencana yang kayak gini. Jadi gimana ya? Dari video kami yang tayang pada 30 November, hari terakhir deadline pengumpulan karya Adinegoro, di mana seperti biasanya kami mengirimkan 5 karya, namun pada tahun ini dikarenakan pandemi kami mengalami kendala untuk melakukan peliputan dan kami hanya mengirimkan 3 episode. Alhamdulillah salah satunya menjadi pemenang dan kami berharap kemenangan ini sebenarnya bisa menjadi penegasan bahwa ada hak-hak masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Cerita bahwa di balik episode ini ada hal-hal yang sepertinya sudah didukung oleh semesta agar bisa terjadi dan ditayangkan pada hari ini. Yang pertama adalah hasil riset ini sebenarnya hanya muncul 2 hari sebelum kami tiba di sana. Jadi ketika tanggal 10 Oktober bencana itu terjadi, 4 hari kemudian kami memutuskan untuk jalan ke Garut tanpa tahu apa-apa yang ada di sana. Kami kebingungan untuk mencari satu titik di mana yang paling parah di antara 6 kecamatan yang menjadi korban banjir bandang dan juga tanah longsor. Akhirnya ketika sampai di sana kami melihat bahwa ada pengungsian-pengungsian yang memang dibentuk hanya karena untuk seremonial belaka. Oleh karena itu kami menuju ke kampung-kampung yang pada saat itu tidak tersentuh sama sekali, ada di segmen 2 dan juga segmen 3, di mana kampung itu belum pernah dijamah oleh para relawan. Jadi kami adalah yang membuka jalan ke sana, kemudian kami mengajak relawan untuk juga datang ke sana. Walaupun resikonya besar, selain resiko bencana, namun juga ada resiko dari COVID-19, namun kami yakin bahwa ketika ini tayang, setidaknya perhatian akan datang ke sana semuanya. Dan kami juga melakukan konfirmasi kepada Wakil Bupati Garut, di mana memang mereka kewalahan, 6 kecamatan mengalami hal yang sama, banjir bandang di bagian bawah, tanah longsor di bagian atas, dan setiap hari selama 5 hari liputan di 1 episode ini, kami melalui perjalanan 3 jam untuk berangkat menggunakan ojek dan 3 jam untuk pulang, di mana setiap pagi dan sore itu masih ada gempa-gempa susulan dan juga longsoran susulan. Dan seperti program Indonesia Pun pada umumnya, dalam setiap episode kami mengangkat profil dari sebuah keluarga untuk mewakili dari masyarakat yang kami liput, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat terwakilkan, baik dari sisi perempuannya, kemudian kepala keluarganya, kemudian anak-anaknya. Kami gambarkan di situ dalam setiap segmen bahwa tidak hanya ibu-ibu tapi juga para bapak-bapak dan juga anak-anak mengalami kesusahan yang sama. Apalagi kesusahan yang ada di Garut pada saat itu double, di mana bencana alam terjadi di tengah bencana pandemi COVID-19. Mungkin itu nanti akan kita lanjutkan di tanya jawab, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Bung Rivo, Pak Yeti, Akbarsyah, beserta dengan tim dari Trans 7. Bayangkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta webinar, ini tadi kalau disampaikan oleh Bung Rivo, masuknya benar-benar last minute ya, sudah injury time. Betul sekali. Kebayang aja kalau seandainya ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dimasukkan atau dikirimkan karyanya dari beberapa minggu sebelumnya. Sedangkan di penghujung saja, benar-benar akhirnya bisa terpilih menjadi pemenang. Alhamdulillah. Itu ya kira-kira ya, Kang Nur ya. Baik, ini mudah-mudahan jadi catatan penting juga untuk kita semua. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana tantangan-tantangannya. Yang jelas, kami mengucapkan selamat sekali lagi untuk karya bencana alam di tengah pandemi ya, dari teman-teman Trans 7. Baik, tadi kita sudah mendengarkan 3 pemenang dari 3 kategori. Dari media cyber ada Bung Jonathan, dari radio ada Bung Aulia, dan juga TV ada Bung Rivo. Sekarang saatnya kita mendengar nih, kira-kira
bagaimana tanggapan dan juga ceritanya dari Dewan Juri. Nah, ini menarik nih. Pasti tidak kalah serunya dari Dewan Juri di sesi pertama tadi. Dan saat ini sudah hadir para Dewan Juri dari 3 kategori, baik itu dari media cyber, radio, dan juga televisi. Tapi untuk kesempatan pertama, kita beri dulu kesempatan untuk para senior-senior saya, ini dari Dewan Juri kategori media cyber, ada Pak Priyambodo, Ibu Artini, dan juga Pak Rajab Ritonga. Dan saat ini Pak Priyambodo sudah terhubung melalui saluran Zoom. Kita akan telekonferensi dengan Pak Priyambodo. Halo Pak Priyambodo. Iya, oke. Terima kasih Bung Jimmy. Monggo, Ya, Pak Bung Jimmy. Priyambodo. Ya, oke. Terima kasih Bung Jimmy dan juga teman-teman semua. Salam hormat untuk Bang Atal dan mungkin teman-teman yang mewakili Pemprov DKI, juga keluarga besar Pak Adi Negoro ya. Baik, ini menarik ya. Jadi tadi saya mau dalam forum ini mewakili juri yaitu Profesor Dr. Rajab Ritonga dan juga Dr. Artini Suparmo ya. Nah, Bang Jimmy dan teman-teman, yang paling menarik untuk dibicarakan sebetulnya dalam forum ini adalah Adi Negoro spiritnya, semangat Pak Adi Negoro gitu ya. Izinkan saya mengutip kata pendahuluan beliau dalam buku Falsafah Ratu Dunia, yaitu Ratu Dunia sesungguhnya bukan pers, tetapi anggapan umum atau public opinion. Pers hanya alat yang terpenting. Nah, ini menarik. Di tahun 40-an, Pak Adi Negoro sudah menyatakan semacam ini. Jadi Pak Adi Negoro ini semacam futurolog ya. Bagaimana beliau melihat perkembangan pers dan public opinion. Sekarang mungkin disebutnya adalah trending topic, influencer, dan bagaimana wartawan pada posisi itu. Nah, kami ini sebetulnya di tim juri media siber agak repot karena media siber ini kan salurannya, kontennya lantas bagaimana kayak saji yang untuk dinilai. Oleh karena itu, saya sengaja sudah kirim itu ya catatan dari Dewan Juri gitu ya, melalui file yang ada di chat. Silakan teman-teman bisa akses hasil diskusi kami 2,5 jam ketika penjurian akhir, tetapi sebelumnya kami sudah diskusi melalui WA antara saya, Bu Artini, dan Bang Rajab gitu ya. Nah, yang paling menarik begini, kalau sekarang katakanlah hari ini kita adakan untuk ada semacam award anugerah jurnalistik untuk kategori katakanlah untuk bidang tentang film, kritik film, kemudian juga infotainment, kemudian kita berikan satu anugerah namanya katakanlah ya, ini mumpung ada abang saya nih, Bang Ilham Bintang Award misalkan gitu. Lantas untuk radio ada Mas Errol Jonathan Award gitu, atau untuk televisi ada Ibu Mas Sunaria Award gitu kan, atau untuk karikatur misalkan ada juga Mas Eko Cahyono Award gitu ya, atau award lain lah, termasuk untuk katakanlah foto ada Bung Tagor atau Bung Oscar Matullah Award gitu ya. Semangatnya masih mudah untuk kita tangkap karena kita masih bisa diskusi dengan teman-teman senior ini gitu ya. Lantas bagaimana dengan Adi Negoro? Tidak mudah gitu kan. Nah, itu sebabnya kami juga harus melihat spirit Adi Negoro yang bagaimana pemberitaannya pers, teman-teman wartawan yang menang Adi Negoro ini juga bisa mendapat tanggapan publik atau bisa pengaruh publik. Publik itu bisa dari pemerintah, bisa dari kalangan pers sendiri menjadi barometer gitu ya, dan juga tentunya publik kebanyakan, karena sekarang bukankah karya jurnalistik juga tergerus atau terancam oleh karya-karya yang dari medsos yang mengatasnamakan karya-karya jurnalistik ala jurnalistik gitu ya, dan juga karya yang kami nilai totalnya itu sekitar 167 karya gitu ya, dan karya ini macam-macam bentuknya, dan kami mewaspadai satu hal, yaitu jangan sampai ada yang kopassus, maksudnya copy paste secara khusus, plagiat lah gitu ya. Karena Anda tahu sendiri lah, kita semua tahu betapa mudahnya dengan media siber ini, bahkan termasuk untuk karya foto yang ditampilkan dalam sisipan, video yang dalam sisipan gitu ya. YouTube-nya ada terms of condition-nya, ada peringatan di YouTube-nya. Tapi apakah di kanalnya media-media siber ini ada peringatan itu? Belum tentu gitu ya. Nah, ini yang juga perlu kita waspadai. Sehingga kami juga melihat perlunya ada kategori tertentu yang saya sampaikan di catatan penjurian, antara lain bagaimana hyperlink-nya, bagaimana tautan-tautan antar berita, bagaimana memanfaatkan database online-nya, bagaimana juga mempertimbangkan search engine optimization-nya, karena kan perang informasi
di media sipil juga antara lain SEO. Tetapi ada catatan khusus dari Bang Rajab, Profesor Rajab, yaitu bagaimana gagasan utamanya dan bagaimana menerapkannya menjadi karya jurnalistik yang baik. Dan khusus dari Ibu Artini, ada catatan juga, yaitu bagaimana kesantunan bahasa. Karena kita harus ingat, Pak Adi Negoro itu orang yang hebat dalam bertata bahasa. Beliau sangat mengenalkan bagaimana Celebes menjadi Sulawesi, Borneo menjadi Kalimantan, kemudian juga mengenalkan nama Indonesia di mana-mana. Bahkan beliau pernah dalam satu diskusi besar di kalangan wartawan di Eropa tahun 30-an ditanya, Indonesia itu apa? Beliau dengan mudah menggambarkan, Indonesia, kami punya tempat yang namanya Sabang di ujung barat dan Merauke di ujung timur. Tahukah Anda? Itu sama dengan dari Ankara menuju London. Nah, itu kekuatan bahasa ini juga harus kita hitung, gitu ya. Karena kan bisnisnya media atau bisnis pers itu bahasa dan kode etik. Tentunya bahasanya bahasa gambar bisa, bahasa audio atau suara, bahkan audiovisual. Nah, yang kami juga pertimbangkan kemudian adalah bagaimana multi-platform ini bisa muncul di satu kanal atau di satu media yang dilombakan, gitu ya. Nah, di sini tantangannya. Karena ternyata sebagian besar karya yang masuk itu hanya copy paste dari media cetaknya atau dari media yang mengutamakan fotonya atau audio visualnya diletakkan di YouTube. Nah, tentunya kami melihat ini kurang pas, gitu ya. Kami juga akan melihat multi-platformnya tadi yang harus kami tampilkan, ditampilkan oleh para peserta dan harus kami nilai, gitu ya. Sehingga keluarlah tadi hasil utama, yaitu teman dari liputan6.com, tentunya dari isunya tentang vaksinasi, gitu ya, yang waktu itu juga masih diperdebatkan, maksudnya vaksinasinya itu sendiri. Tapi di sini ada satu kunci sudah memberi pencerahan kira-kira seperti apa, gitu ya. Nah, bagian penutup yang ingin saya kutip juga dari pendapat Pak Adi Negoro. Pak Adi Negoro itu dalam buku trilogi bukunya Melawat ke Barat, itu beliau sempat mencantumkan satu kalimat yang kalau nukilannya boleh saya kutip adalah, dalam kelana jurnalistik saya, ternyata hanya satu mata uang yang berlaku universal. Mata uang itu bukan gulden Belanda, bukan Deutschmark Jerman, bukan pound sterling, bahkan bukan dolar Amerika. Mata uang itu bernama kejujuran. Jujur pada diri dan jujur pada profesi. Nah, kejujuran ini juga yang kami lihat, kami nilai, itu sebabnya teman-teman juri juga meminta khusus ke saya untuk ngecek ke sistem search engine di Google, di Bing, dan juga sistem informasi lainnya, agar karya ini betul-betul karya orisinal, bukan karya yang plagiat. Mengapa? Karena ada satu kata kunci, Bung Jimmy dan teman-teman, yaitu keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Jangan sampai nanti kami ketahuan jurinya lalai, akhirnya tergugat oleh publik, oleh rekam jejak digital. Demikian, terima kasih Bang Jimmy dan teman-teman. Salam sehat, sukses, dan bahagia senantiasa. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk Bang Priambodo beserta dengan tim, ada Pak Menteri dan juga Bu Artini, ya. Salam sehat selalu untuk semuanya. Dan tadi menarik sekali, yang jelas memang ternyata kejujuran itu adalah segala-galanya, ya. Jadi ini menjadi bagian penting yang tadi sudah disampaikan, dan ada beberapa hal tadi yang menarik dijelaskan oleh Dewan Juri dari kategori cyber. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami akan beri kesempatan kepada para senior-senior kita juga dari Dewan Juri kategori radio. Di sini sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Pak Errol Jonathan. Halo Pak Errol. Selamat pagi Pak Jimmy. Apa kabar Pak Errol? Salam sehat, kabar baik Pak Jimmy. Salam sehat, nice to meet you Pak Errol. Ya, saya juga ingin menyampaikan selamat pagi Ketua PWI Pusat Pak Atal, Bu Rita, Panitia Anugerah Adi Negoro. Ya, saya akan memberikan gambaran tentang proses penjurian untuk kategori radio. Pertama kali saya mau menyampaikan selamat atas nama juri kepada Bang Muhammad Aulia Rahman dan tim RRI Banjarmasin yang setelah beberapa kali menjadi peserta, akhirnya tahun ini menjadi juaranya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelipur lara ketika Banjarmasin masih belum selesai banjirnya,
dan bisa menjadi obat yang akan menyemangati semua tim kerja RRI. Jadi karya ini adalah satu dari 46 karya radio yang harus kami nilai, dan kolega saya adalah Mas Cahyono Adi, kemudian juga Pak Fahri Muhammad, senior radio yang aktif juga di berbagai macam kegiatan kemediaan. Dan yang menarik, dari 46 karya ini, 31 diantaranya berbicara tentang COVID-19. Tetapi yang menarik juga bahwa karya dari Muhammad Aulia, yaitu Nasalis Larvatus di antara konflik dan kepunahan ini, kemudian juga menjadi sangat menonjol, terutama karena isu tentang kera bengkatan ini. Dan saya mencoba mencari referensi, ternyata bekantan itu menjadi salah satu dari hewan yang masuk dalam Red List International Union for Conservation of Nature. Jadi kelihatannya bahwa isu ini menjadi sangat serius, dan karena tahun lalu HPN-nya juga ada di Banjarmasin, saya juga sempat lihat patung bekantan di pinggir sungai itu. Tetapi ternyata dari isu yang diceritakan sangat menarik, kalau mau ketemu bekantan lebih banyak di Pulau Curiak itu. Karena ternyata itu hanya akan menjadi simbol kota kalau tidak diselamatkan. Jadi yang menjadi tantangan untuk karya jurnalistik radio itu adalah bagaimana mengangkat persoalan-persoalan yang sangat besar dan berdampak luas kepada masyarakat, tetapi hanya lewat suara. Ini adalah tantangan yang terberat. Tadi juga pemenangnya sudah bercerita bagaimana dia harus bisa merekam suara bekantan. Dan terus terang juga bahwa seumur umur saya baru kenal suara bekantan itu setelah mendengarkan karya ini. Oh, ternyata begitu bunyinya. Dan kemudian yang paling hebat dari karya ini adalah menggambarkan theater of mind. Jadi selama karya ini berjalan, kita bisa membayangkan seakan-akan kita dibawa ke dalam suasana peliputan itu. Termasuk juga ada ambience, seperti suara Pulau Koto ketika perjalanan menuju ke Pulau Curiak, kemudian suara-suara yang ada di Pulau Curiak itu termasuk juga berbagai macam statement dari narasumber. Jadi secara kemasan, karya ini benar-benar berhasil untuk menggambarkan peliputan auditif tetapi jurnalistik. Artinya semua berbasis kepada fakta-fakta. Jadi ini yang menjadi keunggulan dari karya Bang Muhammad Aulia Rahman. Dan yang saya juga memberikan catatan, termasuk juga para juri, bahwa ternyata rapat kami untuk memutuskan karya pemenang ini nggak butuh waktu lama. Jadi artinya karya dari pemenang ini rata-rata dalam catatan juri itu masuk di dalam 2 besar. Sehingga secara mudah kemudian kami memutuskan bahwa karya inilah yang bisa menjadi pemenangnya. Jadi yang menjadi tantangan ke depan kalau menurut saya adalah bagaimana karya pemenang ini bisa menjadi standar untuk karya-karya yang harus kita nilai, terutama dari keradioan. Dan dalam suasana pandemi, tentu agak sulit untuk melakukan peliputan-peliputan lapangan. Tetapi tim RRI Banjarmasin, termasuk juga pemenang ini, ternyata berhasil untuk membuat karya yang membuka mata pada kita bahwa di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan ada persoalan yang sangat serius yang juga menjadi sorotan internasional, yaitu bagaimana menyelamatkan kera bekantan ini. Demikian catatan dari juri. Saya mewakili Mas Cahyono Adi dan juga Pak Fahri Muhammad. Terima kasih, Bung Jimmy. Terima kasih untuk Pak Erol Jonathan. Oke, Pak Erol, Pak Fahri Muhammad dan juga Pak Cahyono Adi. Ya, tadi menarik, theater of mind. Ya, bagaimana kita bisa larut, kita bisa terbawa, walaupun memang ini yang dihadirkan adalah audio, tapi tetap berbasis kepada karya jurnalistik. Luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Dewan Juri dari kategori radio. Nah, ini dia yang terakhir. Tapi ini pasti akan tidak kalah serunya ya. Nanti kita akan segera mendengarkan bagaimana penilaian atau prosesnya selama ini dari penilaian Dewan Juri kategori televisi untuk pemenang di kategori TV ini. Sudah hadir, ada Kang Nur Jaman Mukhtar, senior saya. Kemana ada Kang? Alhamdulillah. Ada Bu Mas Sunaria juga dan ada Pak Imam Wahyudi sebagai anggota timnya. Silakan Kang Nur, dijelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam, Ibu Imas, saya mewakili. Kalau Mas Imam dan Bu Imas perlu bicara, angkat tangan saja. Kenapa karya Rivo ini yang menang? Bukan karena juri sebenarnya, karena yang diliput kampung saya, Kabel Garut. Jadi ini kampung saya yang diliput. Jadi saya bukan mengucapkan selamat, tapi saya mengucapkan terima kasih. Jadi memang itu kampung saya yang sedang kena bencana yang diliput oleh Rivo ini. Tetapi apapun saya ucapkan selamat karena buat Rivo ini yang kedua. Buat Trans 7 ini yang kelima. Jadi boleh dibilang Trans 7 itu standar ya. Standar pembuatan karya-karya Adi Negoro. Ini 5 kali gimana? Jadi rakyat kalau lihat standar Adi Negoro untuk televisi, ya tonton aja karya-karya teman-teman Trans 7. Nah, ini promosi Trans 7. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Trans 7. Tetapi dari sisi penjurian, kalau Pak Errol tadi tidak memerlukan dalam rapatnya tidak memerlukan waktu lama. Kalau kita nggak perlu rapat, cuman ternyata ada kewajiban rapat. Jadi kata panitia harus rapat. Loh, saya bilang udah kepilih kok. Karena kita sistemnya masing-masing juri menilai dia memasukkan angka 3 karya dalam amplop tertutup dimasukkan ke panitia. Mana yang memiliki kongruensi di antara karya itu, kalau 3-3 itu yang menang. Maka ketika dibuka oleh panitia, 3 juri yang memilih satu sama, ya karyanya dia, karya Trans 7 ini. Jadi sebenarnya ada karya Trans 7 yang lain ya, yang menurut saya juga bagus. Ketika berbicara tentang handphone ya, kamu juga ya? Oh kamu juga. Jadi itu juga bagus. Jadi di tengah bagaimana anak-anak kecil mencari sinyal handphone sampai ke puncak gunung di tempat kuburan untuk mendapatkan itu juga bagus. Cuman memang dibandingkan dengan yang liputan di bencana tadi, dari sisi effortnya memang jauh. Bagaimana bisa bergaul dengan para pengungsi yang pengungsi gimana? Pengungsi yang belum dapat bantuan. Nah, berarti nggak ada makannya terbatas, hidupnya juga masih serba terbatas. Nah, dia harus hidup di situ. Nah, dengan liputannya itu, Rivo ingin menjelaskan kepada dunia bahwa ini loh situasi pengungsi yang belum tersentuh bantuan. Ini loh masyarakat pengungsi yang sedang mengais-ngais di tengah pandemi, bagaimana agar mereka bertahan hidup. Nah, dia berhasil menceritakan itu dari awal, dari sampai malam sampai pagi lagi dia ceritakan semua. Nah, karena ini televisi, kalau seandainya audionya dimatikan, kita nonton aja gambarnya, kita akan bisa menyimpulkan, alur cerita dari karya ini. Walaupun audionya kita matiin. Mengapa? Karena dia bercerita runut gitu. Nah, ini ini penilaian dewan juri 3-3-nya kompak. Kita tidak ada perselisihan, sehingga nggak ada yang perlu diperdebatkan. Pilihannya semua ke situ, gitu kan? Ya sudah, gimana? Ya udah nggak perlu rapat deh, bilang ke juri. Kata juri, oh enggak, kata panitia perlu rapat Pak, kan perlu disahkan. Oh gitu. Tadinya kita mau memecahkan rekor, jadi tanpa rapat kan. Tapi akhirnya ya. Jadi memang karya ini saya kira berhasil memberikan gambaran kepada publik bagaimana merekam pandemi bencana di tengah pandemi seperti ini. Jangankan ingat masker, jangankan ingat jaga jarak,
Jangankan ingat cuci tangan terus-menerus, untuk hidup aja sudah susah. Itu tergambar dari liputan itu. Jadi saya kira susah untuk kalau melihat karya itu, kita bisa menyimpulkan situasi, oh begini ya situasinya. Kita akan terenyuh dan kita akan merasa berada di tempat itu. Jadi saya ucapkan selamat kepada Trans 7 yang menjadi pelanggan, tetapi saya juga mengucapkan terima kasih ya. Ada beberapa stasiun TV, ada beberapa stasiun TV setiap tahun mengirim karya, bahkan mengirimnya juga banyak karyanya. Mungkin belum saatnya menang, mungkin pernah menang satu kali. Nah ini juga saya kira ya mungkin saya usul ke panitia ya, tahun depan mungkin perlu dipikirkan khusus penghargaan buat pengirim terbanyak, karya terbanyak. Perlu juga gitu. Pengirim karya, Trans 7 biasanya ngirim banyak. Tapi kali ini cuma 3 ya. Kali ini cuma 3. Biasa banyak dia. Karena acara ini memang acara rutin ya. Apalagi kalau menjelang 17-an. Ya pernah karya dia 17-an di mana gitu kan, menang juga tuh waktu itu. Jadi kira-kira itu catatan Dewan Juri. Jadi tidak ada perdebatan sama sekali di kalangan juri. Kenapa? Karena semua sepakat langsung bahwa ini memang bagus. Ini memang sebuah karya jurnalistik TV yang layak untuk menjadi tontonan dan sekaligus juga layak untuk menjadi contoh untuk sebuah karya jurnalistik televisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku untuk Kang Nurjaman Muhtar beserta dengan tim ya, ada Mas Imam Wahyudi dan juga Bu Imas Sunaria. Akhirnya kita jadi tahu memang ternyata ada Garut di balik ini semua. Karena Garut adalah kampungnya Kang Nurjaman ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, di sini kita memang membuktikan tadi seperti yang saya sampaikan di awal juga bahwa yang namanya pandemi ini justru memaksa kita untuk lebih kreatif dan juga memaksa kita untuk tetap bisa survive dalam segala hal. Bayangkan tadi liputan bencana di tengah pandemi, ya itu sebenarnya bencana bagi tim peliputan kalau nggak hati-hati kan ya. Tapi alhamdulillahnya, puji Tuhannya teman-teman itu bisa benar-benar tetap memperhitungkan segala hal, tetap memprioritaskan keselamatan, dan akhirnya bisa menggerakkan hati banyak orang ya. Setidaknya banyak yang terbuka mata dan pikirannya bahwa memang situasi itu akan sangat-sangat complicated sekali, sulit sekali, dan memang ini yang menjadi perhatian serius. Jadi liputan-liputan kita ini yang memang menjadi bagian dari bahan evaluasi berbagai pihak dalam penanganan bencana, apalagi bencana yang ada di tengah pandemi. Terima kasih Kang Nur dan juga teman-teman semuanya. Baik, para peserta webinar Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020, tadi kita sudah mendengarkan para pemenang, ya sudah menjelaskan dari 3 kategori, media cyber, radio, dan juga televisi, beserta para dewan juri. Ya, yang tadi banyak sekali cerita-cerita yang sangat bermanfaat untuk kita. Saatnya untuk kita membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan raise hand seperti tadi di sesi sebelumnya. Silakan unjuk tangan, raise hand. Ada yang sudah masuk pertanyaan, monggo teman-teman. Oke, kita bacakan pertanyaan dari Bung Ardi. Selamat untuk pemenang kategori radio, Bung Aulia Rahman dari RRI Banjarmasin. Pertanyaan untuk juri kategori radio, Pak Errol Junandar. Pak Errol, bisa disampaikan peserta lomba dari mana saja yang bersaing dengan juara kategori radio untuk nominator 3 besarnya, Pak? Silakan Pak Errol. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di awal itu prosesnya para juri itu sepakat untuk memajukan 10 nominasi, kemudian dipersingkat menjadi 5, dan dari 5 inilah yang kemudian kita pilih. Jadi yang sangat menarik itu datangnya itu dari berbagai macam daerah. Tetapi memang untuk tahun ini RRI mengirimkan cukup banyak, terutama RRI dari stasiun-stasiun daerah. Di antaranya ada yang dari Merauke, kemudian dari beberapa kota yang lain.
yang saya tidak ingat detailnya. Tetapi intinya bahwa kompetisi ini sangat kelihatan keragaman dari stasiun-stasiun radio yang ada di berbagai macam daerah yang mengirim. Termasuk juga ada radio swasta dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kekuatan dari radio-radio yang memainkan format-format jurnalisme ini kemudian muncul di dalam ajang Adinegoro ini. Karena memang karya-karya yang mereka garap rata-rata adalah yang kategorinya masuk dalam in-depth reporting atau melakukan investigative reporting. Sehingga radio-radio yang menonjol dalam aktivitas-aktivitas jurnalistik secara sehari-hari, jadi bukan hanya sekedar untuk lomba, itu yang banyak sekali menonjol. Dari Jawa juga banyak, kemudian dari Sumatera juga ada dan sebagainya. Jadi maaf saya tidak ingat detailnya ada berapa, dari daerah kota mana saja, tetapi ini cukup merata untuk mulai dari wilayah barat Indonesia sampai dengan wilayah timur Indonesia. Termasuk nominasi yang cukup kuat, waktu itu juga ada yang datangnya peliputan-peliputan dari Papua. Jadi RRI yang ada di Papua juga punya karya-karya yang sangat menarik untuk tahun ini. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Silakan raise hand. Oke. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, para peserta webinar Anugerah Adinegoro 2020, kita akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Mas atau Mbak Gustin. Pertanyaan untuk Aulia, berapa lama waktu yang Anda butuhkan dalam proses peliputan investigasi karya Anda sampai proses editing? Mas Aulia, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Dari Mas Gustin ya tadi ya? Ya, betul. Oke. Terkait dengan proses penggarapan ini, memang sebelumnya kami beberapa bulan sebelum menggarap ini, berita-berita harian kami memang sempat fokus ke Bekantan ini, karena hampir setiap tahun kasusnya terus meningkat dan 2020 adalah puncak dari kasus Bekantan ini, hampir 50 kasus konflik antara Bekantan dan juga manusia, sehingga data-data ini kami kumpulkan untuk bisa nanti melakukan investigasi ke lapangan. Jadi cukup lama sebenarnya proses pembuatan ini, namun dari semua data-data atau fakta-fakta yang kami kumpulkan di lapangan hingga menjadi satu karya jurnalistik yang kami kirimkan untuk Adinegoro ini sekitar 2-3 minggu ya, 2-3 minggu sebelum ini benar-benar layak untuk disiarkan. Meskipun sebelumnya juga cukup lama dari pengumpulan sebelum kami benar-benar fokus melakukan investigasi, seperti itu. Baik, terima kasih Bung Aulia. Mudah-mudahan tadi sudah bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan Mbak Agustin. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ada teman-teman? Belum ada. Belum ada pertanyaan. Ya. Kami mengundang untuk Anda seluruh peserta webinar. Jadi sekali lagi terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama dengan kita. Banyak sekali ya sebenarnya partisipannya kita, baik melalui Zoom maupun melalui media sosial. Tadi saya juga dapat informasi dari teman saya yang cukup jauh di wilayah Maluku, mereka mengikuti dari media sosialnya kita ya. Kalau tidak ada, boleh usul dari juri. Silakan Ibu Maria mungkin dari ya. Ibu Maria atau Pak Ibu izinkan untuk menyampaikan sesuatu. Ya, baik. Silakan kepada Dewan Juri yang saat ini mungkin sudah masih tetap bersama dengan kita di Zoom. Baik itu Bu Maria ya, atau mungkin juri-juri yang lain yang ingin memberikan pendapatnya atau ada yang ingin disampaikan, Bu Imas, Bu Artini, Pak Raja, monggo silakan. Bu Maria, apakah ya. Bersama dengan kita untuk bisa menyampaikan, barangkali ada yang perlu ditambahkan, Bu Maria, monggo. Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang, karena di saya sudah jam 1, saya di NTT ini. Selamat siang untuk Ketua PWI, Ketua Panitia HPN, Ibu Rita, para juri dan para pemenang. Pertama, saya mengucapkan selamat
Saya tidak akan mengulang yang tadi sudah diulas oleh Pak Asro dengan cukup lengkap. Saya hanya ingin menambahkan bahwa saya melihat karya-karya yang menang ini bersaing cukup ketat dengan beberapa karya yang lain, dan karya yang baik seperti ini saya yakin berawal dari suatu perencanaan yang cukup matang. Dan teman-teman, Mbak Devi Ernis dan teman-teman ya, dan tim dari majalah Tempo, tahun lalu kalau nggak salah Mbak Devi ini juga menang ya, mendapat anugerah Adinegoro. Dan kali ini lagi saya yakin teman-teman ini bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti ya kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, itu di pasal 3 dan pasal 6, di situ terlihat jelas bagaimana peran dan tugas seorang wartawan ya. Jadi kadang-kadang saya sebetulnya agak sedih juga ketika melihat wartawan yang bekerja asal-asalan. Asal memenuhi kuota dari kantornya misalnya, atau asal dia bekerja gitu. Nah, karya-karya yang menang Adinegoro selalu memperlihatkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan ini sangat membanggakan. Saya ingat tadi pernyataan Pak Priambodo, inilah spirit Adinegoro, dan semoga penghargaan Adinegoro ini yang akan terus dilakukan oleh Panitia HPN dan PWI bisa memacu semangat teman-teman untuk bekerja lebih baik dan profesional, bukan karena hadiahnya, bukan karena penghargaannya, tetapi tanggung jawab terhadap profesi. Saya rasa itu saja. Selamat sekali lagi untuk semua penang. Terima kasih. Bu Maria, terima kasih. Salam sehat selalu dari NTT ya. Wah, ini selamat bertugas Bu Maria. Yang jelas tadi benar kata beliau, bukan karena lomba ya, tapi itu memang tanggung jawab dari jurnalis untuk tetap bisa berkarya secara profesional. Dan tentu saja kualitas dari karya-karya jurnalistik itu bisa kita lihat dari para pemenang anugerah jurnalistik Adinegoro 2020. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain? Teman-teman? Oke, baik. Menarik tadi yang sudah disampaikan pada sesi kedua ini dari kategori media cyber, radio, televisi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ya, terima kasih untuk Bung Jonathan Pandapotan Purba beserta tim dari liputan6.com. Kemudian untuk kategori radio Bung Muhammad Aulia Rahman dari RRI Banjarmasin ya. Salam untuk teman-teman di Banjarmasin. Mudah-mudahan bekantan kita tetap kita jaga dari kepunahan ya. Ini spirit yang bagus sekali. Dan juga untuk Bung Rivo Mahlevi Akbarsyah beserta dengan tim dari Trans 7 untuk kategori TV. Selamat ya. Tetap semangat dan juga ke depan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Maria, dapat lebih menghasilkan karya-karya bukan karena ajang perlombaan atau bukan karena anugerah itu, tapi memang inilah kewajiban dari seorang jurnalis ya, untuk tetap bisa menjaga kualitas karya jurnalistiknya. Sekali lagi selamat dan juga terima kasih untuk para Dewan Juri. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta webinar Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Tentu saja dengan harapan mudah-mudahan Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020 ini tetap menjadi inspirasi ya. Tadi sudah disampaikan di awal oleh para senior-senior kita, spirit dari Jamaluddin Adinegoro ya, tokoh pers kita, tokoh perjuangan kita yang dulu memerdekakan bangsa kita, dan juga beliau adalah seorang tokoh yang visioner. Mudah-mudahan spirit ini terbawa dan menjadi bagian dari warisan yang dilanjutkan oleh para wartawan, jurnalis-jurnalis kita di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada seluruh wartawan, ya, para jurnalis yang sudah mengirimkan karya jurnalistiknya. Namun terlepas dari itu, Anda sudah bertugas luar biasa, apalagi di musim pandemi. Ini bukan hal yang mudah. Untuk itu tetap jaga kesehatan, dan untuk kita semua, Bapak Ibu, para peserta webinar, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan harus lebih dikedepankan, pakai masker, jaga jarak, dan juga tetap
untuk mencuci tangan, ya, rajin-rajin mencuci tangan. Asalkan jangan cuci tangan dari masalah, karena kalau masalah harus tetap diselesaikan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, akhirnya dari Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta yang indah ini, selalu saya tekankan yang indah, ya. Ini sekaligus promosi bahwa Jakarta itu juga walaupun pandeminya tinggi, tapi tetap indah untuk menjadi destinasi kunjungan wisata. Saya Jimmy Sulalai mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa di Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2021. Dan saya kembalikan kepada MC kondang kita, senior saya, Pak Slamet Mulyadi. Monggo, Pak. Terima kasih, Bu Jimmy Sulalai. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jangan lift dulu. Saya mohon maaf, jangan lift dulu. Bapak Ibu sekalian, kita saksikan tadi Ketua Umum kita, Bapak Atal Bepari, dari pagi sampai sekarang masih tekun mengikuti acara ini. Untuk sebelum saya tutup acara, sebelum kita tutup, kami mohon perkenan Bapak Ketua untuk memberikan statement terakhir terkait dengan pelaksanaan kegiatan webinar Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Silakan Pak Ketum. Ini luar biasa. Saya senang sekali. Dan saya melihat karya-karya yang ditampilkan yang menjadi juara. Jelas ini bukan hoax, ya. Apalagi copy paste. Nah, ada satu catatan saya untuk mereka. Pemenang Adinegoro 2020 adalah karya inovatif dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cerdas dan gigih. Kira itu yang dihasilkan mereka. Karena memang perencanaannya bagus dan dikerjakan dengan gigih dan lahirlah karya-karya yang hebat. Saya kira saya ucapkan selamat kembali sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus buat Pak Ketum. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Jimmy, kita nanti masih ada satu acara, yakni penyampaian kuis. Tapi sebelum sampai ke kuis, ada hadiah, dan ini terima kasih kepada Pemprov DKI yang dalam hal ini sebagai mitra PWI dan HPN dalam sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2021 yang telah menyediakan fasilitas di Candi Bentar Putri Duyung ini untuk acara dari mulai hari ini sampai nanti acara puncak tanggal 9 Februari 2021. Untuk peserta webinar ada door prize dari Pemprov DKI untuk 100 peserta yang paling awal masuk ikut webinar. Jadi ada 100, nanti akan dapat voucher Rp100.000. Jadi siap-siap aja nanti ada alhamdulillah saya termasuk yang 100 pertama yang masuk. Yang kedua, kalau tadi Bung Jimmy bilang ada hadiahnya harus diverifikasi. Ternyata rencana semula itu adalah mobil, taruh rumah, apartemen, ada cuma gambarnya. Realnya adalah ada 10 pemenang untuk pemenang kuis yang nanti bisa menjawab secara cepat dan tepat. Untuk 10 pemenang sama juga akan memperoleh voucher pulsa 100.000. Untuk itu, mari saatnya adalah kuis. Siapa yang cepat? Siapa yang tepat? Silakan ikuti, ketik, menti dan sebagainya. Ya, kalau saya mau udah nggak hafalin. Ini nggak bisa nih orang-orang yang sudah uzur nggak bisa ngikutin ini. Monggo silakan ketik. Inilah pertanyaan atau kuis Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Silakan Om Merdi. Masukkan kode. Silakan masuk. Ya, masukkan kode. Masih ada 2, baru 2. Baru 2, 4, 5,
Masukkan kode 652900. Nah, ini kalau masukin kayak gitu, masuknya di mana? Saya juga nggak ngerti ini. Oh, browser. Browser www.menti.com. Itu apa? Passwordnya? Nggak ada. Nggak ada password. Kodenya itu, kodenya 652900. Yang mudah nih. Ada 5 pertanyaan, nanti kita hitung bareng-bareng. Jadi siapa cepat dan siapa tepat, ini multiple choice ya. Dia dapat. Dia akan dapat 100.000. Oke, udah siap? Kita hitung. Bung Merdi, yap. 17, baru 17. Oh, baru 17. Dihitung mundur berapa yang kita mulai? 10 lagi, 10 detik lagi. 10 detik lagi akan kita mulai kuis pertama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pertanyaan pertama. Perhatikan. Monggo lihat di handphone. Siapakah sebenarnya Adi Negoro yang menjadi nama anugerah jurnalistik ini? Di situ ada pilihan. Monggo, pemimpin media massa, perintis pers Indonesia, pengusaha, atau mantan menteri penerangan. 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Waktu habis. Lanjut. Bentar. Siapa dulu yang menang? Siapa? Selamat. Belum. Masih ada 5 pertanyaan. Masih ada 5 pertanyaan. Ini baru 1. Nanti kita akumulasikan. 5 pertanyaan siapa pemenangnya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke. 1, 2, 3. Up. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Salah satu kategori yang ada dalam anugerah jurnalistik Adi Negoro adalah 1. Investigasi, animasi, cetak, dan cerita pendek. 2, 1. Times up. Yang benar tuh. Cetak. Oke. Hasilnya adalah risau. Mereka gua panitia jawab salah sih. Iya salah. Emang lu bukan salah, kalah cepat. Benar itu kalah. Salah. Oh salah. Alhamdulillah. Konten. Oh, bukan tadi ada handphone masuk. Nah, itu dia. Jadi ya masih Meli. Ini Meli siapa ya? Jangan-jangan Ibu Meli. Jangan-jangan Ibu Meli. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah dari media manakah pemenang kategori cyber Adi Negoro 2020? liputan6.com, babe.com, liputan6.com, babe.com, starmaker.com, starmaker, atau bbc.com. bbc.com. Tulisannya kecil banget. Aduh, di handphone ada, di handphone jelas. Oh, di handphone jelas ya. Ais 23 pemenang. Ya. Siapakah? Oh, beda. Masih ada Bu Meli di situ. Ternyata. Wah, ini mah memang agak cepat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Dakdikduk Bu Meli sudah turun di Parulala. Hewan yang dimaksud Natsalis larvatus dalam karya pemenang Adi Negoro 2020 kategori radio adalah simpanse, orangutan, burung kasuari, bekantan. Kalau nyimak pasti tahu. Aduh nyimak. Ini gua masih bener kalau ini. Tentu. Coba. Saya yang salah. Masih ada yang salah. Oke. Iya, siap. Jadi result ini yang keempat atau kelima udah? Nah, resultnya dulu. Resultnya, masih. Belum ya? Favoritnya Mas Lama tuh di Meli.
Jangan-jangan Mbak Meli gitu. Oke, pertanyaan kelima. Oke, baik. Masih ada Bu Meli. Pertanyaan kelima sekarang. Pertanyaan paling khas. Ini harus ada yang paham. Harus kalau nggak tahu. Nama lengkap Ketua Umum PWI Pusat saat ini adalah 1. Atau Sirait Depari, atau Sumbiring Depari, atau Siahaan Depari, atau Siregar Depari. Nah, yang ini gua salah lagi tadi. Oh iya, Pasti salah. Pasti salah yang kuning Pak. Pasti salah. Bukan salah ini. Pasti salah itu. Cuman 4 yang betul, Mas. Allah. S-nya jangan disumputin dong. S-nya harus dipanjangin kalau. Nah, gua salah satu gua. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar. Inilah pemenang 10 voucher kuis Adinegoro 2020, yakni nanti disampaikan. Tadi ada datanya. Oke, jadi itu sudah, nanti tunggu dagdikduknya. Mudah-mudahan Anda dapat kiriman 100.000. Oke. Ternyata Mbak Mel. Ini Meli mana? Meli Juri. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti acara ini dari pagi hingga sekarang sudah jam 12 lebih. Terima kasih kepada Pemprov DKI sebagai tuan rumah pelaksanaan HPN 2021 dan terima kasih kepada terima kasih kepada Bapak Atal, Bapak Dewan Juri, para pemenang jurnalistik Adinegoro. Saya atas nama MC mohon maaf apabila dalam mengarahkan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara webinar Anugerah Jurnalistik Adinegoro tahun 2020 dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2021 dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian, sampai jumpa di acara puncak HPN tanggal 9 Februari dari Bentar. Candi Bentar, Bukit Ancol, Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan. Ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang.
Yuk mulai nabung emas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Nabung terus ya! Tahun 2021 masih nggak pede? Saatnya pede, Pegadaian Digital. Buka aplikasi Pegadaian Digital untuk transaksi di mana saja. Bisa di kantor, parkiran, rumah, bahkan rumah mantan. Dengan beragam fitur, mulai dari jual beli dan transfer tabungan emas, booking gadai, gadai tabungan emas dan gadai efek, pembiayaan untuk kembangkan usahamu, bayar angsuran gadai, tebus gadai dan tagihan bulanan, dan cicilan emas dengan beragam brand ternama. Saatnya pede. Waktu itu anak saya pernah sakit panas, saya terpaksa angin kenceng pulang. Sampai perahu saya di tengah perjalanan hancur, kena ombak. Kalau jaring, pakaian, apa yang kita bawa, udah duit, termasuk kita boleh hasil dari sono, semua hilang. Kita udah nggak bisa nyelamatin itu, mikirin diri sendiri aja. Saya kalau hasil dari laut dapat 300, saya sisihkan 100 untuk perbekalan ke laut lagi, dan saya sisihkan untuk simpenan. Saya ada uang, juga ada emas. Kalau untuk emas, saya nyimpennya di Pegadaian. Nah, selain juga saya dapat emas, saya juga dapat perlindungan diri. Kita sudah punya ada tanggungan resiko lah gitu, yang kita nggak inginkan, seperti kayak ada musibah apa, kita kan udah ada tanggungan, artinya keluarga mungkin udah nggak khawatir lah gitu. Nah itu semua dipersiapkan untuk kebutuhan masa depan. Pegadaian. Saat memulai hari, rasa aman selalu menambah semangat dalam setiap langkah untuk berkarya. Kami terus terpacu untuk selalu membuka mata, mendengarkan lebih dalam, memberi perhatian dengan tulus, dan ikut mewujudkannya. Kami memahami pentingnya arti kehadiran yang selalu siaga untuk rasa aman yang sesungguhnya. Untuk Anda, Pertamina terus meningkatkan energi untuk mengolah sumber energi demi membangun kehidupan di seluruh pelosok negeri. Menyebarkan semangat untuk masa depan, menumbuhkan harapan, mengokohkan langkah untuk terus bergerak ke depan. Mendorong kemajuan Indonesia dari setiap sudut negeri, agar kita terus melompat lebih tinggi, melampaui cita-cita dan menembus batas. Mari terus beraksi dengan penuh energi untuk Indonesia yang lebih baik.